Ini di antara hal yang penting, ya, bahwa kita bukan sekadar mencintai beliau dalam bentuk belajar hadisnya, tapi kita ada kesungguhan untuk membela hadis beliau ketika orang-orang meragukannya, ketika orang mungkin menolaknya, dan termasuk membela kehormatan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, hari-hari ini kembali umat Islam terusik dengan apa yang dilakukan oleh kaum kufar yang memang tidak pernah ridha terhadap agama kita dan tidak ridha kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, di negeri Perancis umpamanya, mereka kembali menyebarkan karikatur-karikatur yang melecehkan dan menghinakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan sekadar perbuatan person, bahkan dia adalah sikap resmi dari negeri tersebut. Dan ini tentu saja sebagai seorang muslim tidak boleh diam. Dia harus punya girah, ketersinggungan dan pembelaan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi adalah lebih pantas sebagai seorang mukmin daripada dirinya sendiri. Seandainya kita, pribadi kita disinggung, disebarluaskan gambar-gambar kita lalu dalam bentuk pelecehan, tentu kita sangat marah besar. Atau ketika orang tua kita, atau ketika seorang yang kita kagumi, tokoh-tokoh tertentu, itu satu hal yang lumrah, satu hal yang wajar. Bagaimana lagi kalau dia adalah seorang manusia yang paling wajib untuk kita cintai, yang harus kita cintai mengalahkan kecintaan kita kepada siapa saja, termasuk kecintaan kita kepada orang tua kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman dengan keimanan yang sempurna salah seorang di antara kalian ketika sampai dia mencintai aku, mencintai Nabi Muhammad SAW lebih besar daripada cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, bahkan kepada dirinya sendiri. Maka ya, ini perlu untuk kami ingatkan bahwa seorang muslim mesti terusik, mesti girahnya muncul, dan paling minimal dia bersuara. Bahkan sebagian ulama sudah sampai memfatwakan atau menyuruhkan boikot kepada produk-produk yang muncul dari Perancis sebagai bukti kita tidak rela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihinakan oleh mereka-mereka itu. Dan sebagian orang kadang mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW tidak perlu dibela, tidak perlu diperjuangkan, atau tidak perlu untuk kita bantah orang-orang yang menghinakannya. Karena Allah telah memuliakannya dan cukuplah pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di satu sisi mungkin ada makna benarnya, tapi di sisi yang lain ini adalah suatu kekeliruan. Karena harus dia kembalikan pada diri dan keluarganya. Kalau saja dia terbiasa untuk mendiamkan ketika ada seorang yang menghinakannya atau orang tuanya dihinakan, dia diam saja, lalu itu juga yang dia berlakukan kepada nabinya, maka mungkin kita mengatakan memang dia tidak punya girah. Tapi kalau selama ini dia seorang yang paling cepat tersinggung ketika kehormatannya diganggu atau keluarganya, lalu ketika nabinya SAW dihina lalu dia diamkan, maka ini bukti bahawa hilangnya girah dan kecintaan yang hakiki kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama kita mengatakan memang beliau, Nabi kita SAW, tidak membutuhkan pembelaan kita, tapi kita yang butuh untuk membela beliau. Kita yang butuh untuk membela beliau, karena pembelaan kita kepada beliau, suara yang kita gaungkan, yang kita keluarkan sebagai bentuk pembelaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan keimanan kita, untuk membuktikan kepada Allah kita punya girah, kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebenarnya di antara bukti yang nyata kepada cinta kita kepada beliau. Maka jangan justru kita kadang menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak disunnahkan. Ya, sebagian orang menyibukkan untuk membuktikan cintanya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam kadang dengan justru ritual-ritual yang tidak pernah dicontohkan. Lalu ketika ada hal yang paling membutuhkan bukti cinta kepada beliau, justru kadang diabaikan dan tidak punya partisipasi, tidak punya kontribusi, tidak punya suara dalam persoalan tersebut. Ini hal yang perlu untuk kami ingatkan, bahawa belajar kita terhadap hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar hal yang sifatnya teoritis, sekadar membaca dan membaca, tapi ini lahir dari cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan
adalah bagian ya dari cinta kita kepada beliau, dan di sana ada beberapa bukti-bukti yang lain yang harus kita buktikan terhadap cinta kita kepada beliau, termasuk ketika kehormatan beliau dinodai, ketika beliau dihinakan, maka minimal seorang muslim terusik, minimal dia bersuara dan melakukan hal-hal yang terbaik sebagai bentuk pembelaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.